Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi. Salam damai seru alam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita mulai semua ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sholawatan terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjut dengan zikirnya Nabi Zunun atau Nabi Yunus alaihi wasallam ketika dia berada di dalam perut ikan paus. Dan zikir ini pun cocok dibacakan karena ini zaman kegelapan dan zaman kejoliman. Zikir ini memang pas dan cocok untuk dibacakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hingga saat malam ini kita masih diberi suatu kesehatan hingga kami bisa live streaming kembali pada malam ini. Live streaming malam ini kita anggap sebagai live streaming penutup. Nanti akun ini akan dibuka kembali tepat di bulan Juni. Sekarang pembahasan kita mengenai para kesatria Nusantara, para lightworker, dan para pejuang-pejuang yang baru, proklamator di zaman yang kita hadapi saat ini. Mari untuk kalian, bagi kalian semua yang saat ini sudah terpanggil, jiwanya sudah memiliki misi jiwa kalian yang saat ini sudah merestart diri kalian untuk bisa layak hidup di peradaban baru, di zaman baru, sampai nanti masuk pada era mercusuar dunia. Selamat buat kalian yang terpilih dan dipilih. Dari kami selamat berjuang. Sampai jumpa di peradaban baru. Jalankan misi jiwa kalian, selesaikan tugas kalian. Bagi kalian para reinkarnasi dan titisan,
selesaikan cita-cita kalian, laksanakan cita-cita kalian mulai dari saat ini. Semakin cepat tugas kalian selesai, semakin cepat cita-cita dan impian kalian selesai, maka akan lebih cepat pula kalian meninggalkan dunia ini. Karena jika misi dan tugas kalian beserta karma kalian di masa lalu selesai, maka saat itu pula kalian pun akan selesai juga. Jadi jika jiwa masa lampau itu sudah selesai menyelesaikan misi tugas dan jiwanya, maka wadah itu pun, tubuh itu pun akan ikut meninggal dunia juga. Karena itu emang udah konsekuensinya seperti itu. Untuk kalian yang terpilih dan dipilih, dari kami mengucapkan selamat buat kalian. Apapun yang nantinya ke depannya terjadi, bencana apapun yang nantinya akan menimpa Nusantara ini, insya Allah kalian akan selamat. Sebab kalianlah manusia peradaban baru, manusia generasi mercusuar dunia ke depannya. Kalianlah orang-orangnya. Mau yang muda ataupun tua, jika kalian memang merasa terpilih dan dipilih, dari kami mengucapkan selamat. Sampai jumpa di peradaban baru. Sebab tidak semua bangsa Nusantara ini terpilih dan dipilih, tidak semuanya. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya mereka orang-orang yang memang sudah didesain, orang-orang yang memang sudah dilatih dan dididik oleh para leluhurnya secara langsung ataupun tidak langsung, secara sadar ataupun tidak sadar. Mereka sudah habis-habisan digembleng. Dan tahun ini setelah Megatrust itu terjadi, disitulah mereka akan mulai mengerjakan tugasnya. Sudah mulai membalas karma di masa lalu yang belum selesai, harus diselesaikan. Setelah Megatrust itu kalian sudah mulai menjalankan tugas kalian masing-masing. Dan hati-hatilah dalam menjalankan tugas itu, sebab tidak semudah membalikan telapak tangan. Ujiannya banyak sekali yang menghalangi, banyak sekali yang tidak suka, dan kalian pun akan banyak diburu oleh mereka yang memang takut urusan dan kepentingannya terganggu karena kehadiran kalian. Tapi walaupun seperti itu, mereka tidak akan bisa macam-macam. Sebab mereka yang sudah dipilih dan terpilih, mereka yang sudah menjadi titisan dan reinkarnasi, mereka tidak akan bisa diguna-guna. Mereka tidak akan pernah bisa terkena serangan gaib seperti itu. Serangan gaib, energi-energi jahat, energi-energi kegelapan yang nantinya akan menyerang kalian ataupun yang dikirim seseorang, itu tidak akan mempan lagi kepada kalian. Itu akan terpental dengan sendirinya. Sebab di dalam tubuh kalian memiliki cahaya terang gemilang, cahaya terang benderang, cahaya yang turun langsung dari langit, cahaya yang memang turun dari kahyangan. Awal dia datang dari kahyangan. Mereka tentara langit, mereka para leluhur kalian yang telah moksa. Jadi kalian tidak usah takut. Kalian udah gak usah takut lagi disantet ataupun diguna-guna. Kalian sudah tidak usah takut dengan hal seperti itu. Sebab
Di dalam diri kalian sudah ada cahaya. Cahaya itulah yang akan melindungi kalian dari serangan-serangan gaib dan dari orang-orang yang berniat jahat melalui serangan yang tak kasat mata. Kalian tidak usah khawatir, sebab kalian memang sudah ditakdirkan menjadi manusia peradaban baru. Sebab tidak semuanya bisa masuk ke peradaban baru. Meskipun mereka bisa masuk ke peradaban baru, berhasil selamat, mereka tidak akan bisa sampai pada era mercusuar dunia. Mungkin banyak dari mereka nanti akan selamat sampai di peradaban baru. Hanya di peradaban barunya saja. Namun untuk masuk pada era mercusuar dunia, mungkin nanti akan banyak yang gugur nantinya. Sebab hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk pada era mercusuar dunia dan bisa hidup di era mercusuar dunia. Hanya mereka yang memang sudah benar-benar terlatih fisik maupun batinnya, jiwa raganya. Kebanyakan dari mereka yang hidup di peradaban baru, mereka yang hidup pada era mercusuar dunia, hanya casingnya saja zaman modern, tapi jiwanya masa lampau. Jadi sebenarnya yang nantinya hidup di era mercusuar dunia itu sebenarnya ya orang-orang masa lalu, orang-orang pada era zaman kenabian, pada era zaman kerajaan terdahulu. Sebenarnya mereka lah yang nantinya akan hidup di peradaban di era mercusuar dunia itu. Namun hanya casingnya saja yang zaman modern. Kalian tidak usah takut. Memang itu pengorbanan. Mereka yang tertisdisi, mereka yang bereinkarnasi saat ini, mereka harus siap mengorbankan tubuhnya. Mereka harus siap mengorbankan itu semua, mengorbankan semuanya, mengorbankan harta benda, mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan orang-orang yang paling mereka sayang. Sebab boleh dibilang mereka yang tertitisi dan reinkarnasi mungkin kalau bahasa kasarnya mungkin mereka udah meninggal. Sebab apa? Yaitu dia, mereka bertransformasi, ibaratnya bertransformasi, berganti. Jadi pemimpin atau ruh tubuh yang mereka punya itu digantikan posisinya, seperti itu. Mungkin saya agak bingung menjelaskannya, tapi yang memang seperti itu. Semua itu tidak semudah yang dibayangkan, ada kesepakatan tertentu. Mungkin kesepakatannya ya seperti itu, yang moksa akan kembali memasuki raga yang dimasuki itu ruhnya akan moksa, jadi dibalikan. Jadi yang moksa hidup kembali, yang saat ini hidup menempati wadah itu, pemilik wadah itu akan pergi, boleh dibilang yang moksa, berpindah posisi, seperti itu. Jadi yang moksa akan hidup kembali dengan raga yang baru, dan yang pemilik raganya akan moksa, jadi terbalik. Jadi yang saat ini sudah meninggal akan bangkit kembali, hidup kembali, dan yang saat ini si pemilik wadahnya malah berbalik, dia akan moksa dan meninggalkan tubuhnya. Yang tersisa hanya tinggal kenangan. Ya mungkin nanti juga kalian menyaksikannya sendiri bagaimana. Saya pun bingung menjelaskannya seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Terima kasih banyak.
Buat kalian yang sudah berkomentar, terima kasih banyak. Yang dimaksud terpilih dan dipilih itu jadi mereka yang memang sudah dilatih dan dididik oleh para leluhurnya secara batin, mental maupun kehidupannya. Nanti setelah Megatras itu terjadi, disitulah mereka akan mulai menjalankan misinya dengan karakteristik yang berbeda. Sebab apa? Yaitu dia karena sudah berganti. Jiwanya sudah diganti dengan jiwa masa lampau. Seperti itu. Jadi mereka akan bersifat kembali pada sifat dahulunya seperti apa. Kalau emang dulunya dia seorang raja, ya akan berkarakter seperti raja. Seperti itu. Jika dulunya sebagai patih, ya mereka akan bersifat seperti patih. Kalau dulunya dia sebagai panglima perang, ya mungkin dia pun akan kembali bersifat seperti ya sesuai dengan karakter jiwa yang masuk ke dalam tubuhnya itu seperti apa, ya jadinya seperti itu kembali lagi. Makanya kalau dibilang kita akan masuk ke era kerajaan, ya seperti itu. Karena apa? Kebanyakan yang hidup di peradaban baru itu cuman casingnya doang yang zaman modern, tapi jiwanya, sukmanya sudah digantikan oleh jiwa dan sukma masa lampau seperti itu. Jadi mulai saat ini saya tegaskan kepada kalian, persiapkan diri kalian matang-matang. Untuk kalian yang memang sudah merasa terpilih dan dipilih, saya tegaskan mulai malam ini kalian harus bersiap-siap. Sebab masa depan Nusantara ada di tangan kalian. Masa depan Nusantara ada di tangan kalian, ada pada genggaman kalian. Tinggal tergantung bagaimana cara kalian melaksanakan misi jiwa kalian. Cita-cita kalian, cita-cita dan impian kalian itu sama saja cita-cita dan impian para leluhur kalian yang masuk ke dalam tubuh kalian seperti itu. Kalau tujuannya mercusuar, berarti kamu akan hidup sampai pada ketika Nusantara menjadi mercusuar. Ketika itu pula kamu pun akan mati. Sebab itu impian cita-citanya selesai, kamu pun akan selesai. Seperti itu. Tergantung leluhur kalian yang masuk itu impian dan cita-citanya apa. Berarti kalian sudah targetkan aja. Kalau misalkan tahun 2025 mercusuar itu dimulai, berarti tandanya waktu kalian sudah dekat menjelang ajal. Seperti itu aja. Jika tujuan impian dan cita-cita kalian itu mendirikan kerajaan Majapahit atau kerajaan Sriwijaya atau apa, ya sampai itu semua terlaksana, ketika itu semua sudah terjadi, sudah bangkit kerajaan-kerajaan itu, ya udah kalian pun akan meninggal, selesai tugas kalian. Itu patokannya. Jika memang 2025 mulai mercusuar, berarti ya udah tinggal dihitung aja, berarti waktu kalian tinggal segitu. Ya udah. Itu udah takdirnya, mau gimana lagi? Itu udah takdir. Udah tidak bisa diganggu gugat lagi. Sebab itu takdir udah tertulis dalam tinta langit. Tidak bisa diganggu gugat.
Pertanyaan kami ya itu dia. Udah siap belum kalian menerima kenyataan? Sudah siap kalian kehilangan orang-orang yang kalian sayang? Apakah kalian sudah siap kehilangan harta benda tahta semuanya yang saat ini kalian punya? Apakah kalian sudah siap kehilangan keluarga kalian, sahabat, tetangga, anak, orang tua, saudara, kakak, dan yang lain-lain? Apa kalian sudah siap hidup sendiri, tidak bergerombol? Mau tidak mau, siap atau tidak siap, itulah yang nantinya akan kalian rasakan sendiri. Sebab itu sudah menjadi takdir kalian. Kita akan dikembalikan ke zaman batu, di mana teknologi dibilang ada ya ada, tapi hampir tiada. Dibilang ada ya ada, tapi hampir tiada nantinya. Kita akan dipaksa hidup seperti yang ada di zaman batu terlebih dahulu. Kita harus memulainya dari awal. Kita harus mau tidak mau bangsa Nusantara ini harus kembali menjadi rakyat gotong royong seperti dahulu. Memulainya dari awal, membangun kembali negeri ini. Sebab kehidupan kita di peradaban baru nanti keras. Hidup di peradaban baru itu kita harus siap menderita. Perjuangan kita lebih berat daripada peradaban yang saat ini. Sebab apa? Ketika bencana itu terjadi, kita akan kehilangan, banyak sekali kehilangan. Yang biasanya bergerombol akan hidup sendiri-sendiri. Mereka harus bisa hidup mandiri. Mungkin dalam satu keluarga yang bisa selamat hanya 1 atau 2 orang. Paling banyak 2 orang yang akan selamat dalam satu keluarga. Itu memang boleh dibilang perwakilan generasi seperti itu. Kedepannya jumlah manusia akan semakin banyak yang dikurangi. Bukan bertambah banyak, tapi akan semakin banyak yang dikurangi. Akan semakin banyak berkurang. Hingga ketika itu dalam hadis dibilang di zaman khilafah Islamiyah nanti perbandingan laki-laki dan wanita 1:50. 1 laki-laki 50 wanita, yaitu dia. Semakin ke depan maka akan semakin banyak pengurangan jumlah manusia. Karena apa ya ini? Karena seleksi alam. Banyak yang dihancurkan dan ditenggelamkan, ditambah perang. Seperti itu. Makanya wajar ke depannya jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan wanita. Karena apa? Yaitu dia karena banyak yang gugur oleh peperangan. Sebab yang berperang ke depannya bukan seorang wanita tapi laki-laki yang ikut perang. Makanya banyak laki-laki yang akan tumbang nanti ke depannya. Jumlah laki-laki lebih sedikit, lebih banyak wanita 1:50. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kalian yang saat ini terpilih, apakah kalian pernah merasakan ada cahaya yang mengelilingi diri kalian? Cahaya yang begitu putih, bersih, yang mengelilingi tubuh kalian. Jika kalian pernah melihat cahaya itu, maka itu tandanya kalian memang benar-benar terpilih dan layak untuk hidup di peradaban baru. Cahaya putih itu datang dari negeri langit. Cahaya putih itu datang dari negeri kahyangan, negeri yang begitu indah, negeri yang berkilau, negeri yang dipenuhi dengan keindahan panorama yang tidak pernah kalian lihat di bumi ini. Negeri yang begitu damai, pohon-pohonnya yang begitu besar sekali. Besarnya melebihi gunung-gunung yang ada, yang pernah kalian lihat di dunia ini. Besar sekali pohon tersebut. Di sana mereka hidup di negeri kahyangan sana mereka hidup dengan damai. Kehidupan mereka jauh lebih tenang. Damai seperti tidak ada. Seperti tidak ada yang perlu ditakutkan ketika berada di sana. Tidak ada yang dikhawatirkan sama sekali. Sebab penghuni kahyangan di sana mereka orang-orang yang memang pilihan, baik hatinya, orang-orang yang memang kategori langka, yang sulit ditemui di zaman modern ini, sulit sekali ditemui. Tubuhnya bercahaya, cahaya kilau keemasan. Tubuhnya itu mengeluarkan cahaya-cahaya yang silau, yang berlapis keemasan. Pohon-pohon yang rimbun, udara yang sejuk, begitu sejuk, yang tidak pernah bisa ditemui di dunia ini, tidak akan pernah bisa, hanya di sana. Tempat yang begitu indah, di sana tidak ada siang dan tidak ada malam. Situasinya seperti itu.
Tidak ada pergantian cuaca apapun. Tempatnya itu tenang, damai. Tempat itu dijaga para aulia-aulia, ada di sana juga. Para nabi ada di sana, aulia ada di sana. Tempat itu dijaga para malaikat. Negeri kahyangan, negeri kahuripan. Banyak sekali para raja-raja Nusantara yang berada di sana. Para petinggi-petinggi kerajaan terdahulu, para wali-wali Allah banyak sekali yang ada di sana. Mereka berkumpul menjadi satu saat ini. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana ke depannya untuk Nusantara ini. Sebagian dari mereka sudah turun. Sebagian dari mereka sudah turun dan menjelma menjadi seseorang. Sebagian dari mereka sudah turun dan menjelma menjadi seseorang. Negeri itu seperti negeri Fata Morgana. Negeri kahyangan seperti negeri Fata Morgana. Negeri di luar akal, logika, dan pikiran. Air terjun yang bersih, indah. Air terjunnya itu bersih, indah. Udaranya sejuk, wangi. Ya memang seperti itu gambarannya negeri kahyangan itu. Mereka akan kembali, ya, mereka akan kembali dan masuk ke dalam raga tubuh seseorang. Itu pun atas izin yang maha kuasa untuk mengemban misi akhir zaman. Namun seiring kembalinya mereka turun ke bumi, tidak mudah. Itu melalui banyak kali proses pertahapan, di mana titik mereka turun itu nantinya Nusantara gonjang-ganjing, mengalami kehancuran yang luar biasa, banyak sekali penenggelaman nantinya. Waktunya memang dekat, udah dekat waktunya. Namun mereka sedang menunggu izin dari pemimpin yang ada di sana.
pemimpinnya. Ya, pemimpin yang ada di sana. Namun sampai sekarang proses itu masih terus berlangsung. Sebab tubuh yang akan dimasuki, wadah yang akan ditempati oleh mereka saat ini belum ada yang kuat dan pas, belum. Mereka masih diproses, mereka masih dalam proses penggemblengan, masih digembleng. Mereka harus dibersihkan terlebih dahulu jasmani dan rohaninya. Nampaknya wadah yang akan mereka tempati ini masih belum siap seutuhnya. Masih ada yang 45%, ada yang 60%, 75%. Yang jelas masih paling tinggi 90% itu paling tinggi. Wadah yang bisa dimasuki ini paling tinggi 90%, paling rendah 35%. Itu udah paling rendah. Mungkin masih butuh digembleng lagi, diproses lagi. Jika memang masih seperti itu juga, maka mereka akan mencari wadah yang baru, casing yang baru untuk ditempati. Mereka masih mempertahankan casing yang lama. Jika masih belum ada perubahan, maka dia akan mencari casing yang baru, tubuh yang baru, jasad yang baru untuk mereka singgahi. Sebab jika mereka salah memilih badan, salah memilih tubuh, mereka sendiri akan menanggung karmanya, menanggung akibatnya. Mereka sendiri nantinya yang akan menderita jika mereka salah memilih tubuh, memilih raga, badan. Seperti itu. Energi cahaya Satrio Piningit saat ini sebagian sudah turun, namun 20% yang baru turun memasuki wadah-wadah orang calon pendamping. Oh ya, calon pendamping Satrio Piningitnya ya, calon ini. Jadi 20% energi Satrio Piningit sudah masuk ke dalam tubuh para pendamping yang kelak nanti akan mendampingi sang Ratu Adil itu nantinya. Seperti itu. Namun yang asli masih belum turun. Masih belum turun dia. Baru 20% saja energinya yang turun ke bumi. Yang energi itu akan masuk ke dalam tubuh seseorang yang kelak akan menjadi pendamping, kesatria pendamping dari satu peningit tersebut. Seperti itu.
wadah yang nantinya akan dimasuki oleh energi Satya Viningit ini ada 7 orang. Wadahnya udah ada 7, ya 7 wadah yang akan dimasuki oleh energi Satya Viningit. Namun yang 7 ini lebih banyak laki-lakinya dibandingkan wanita. Wanitanya ada, namun lebih banyak laki-lakinya dibandingkan wanita. Yang jelas ada 7 orang. Namun tetap yang terpilih hanya 1 nantinya. Hanya 1. Tapi ya itu dia. Tapi ya itu dia, tidak mudah. Negeri Kahyangan itu tidak bisa diceritakan semuanya. Ada batas-batasannya. Tidak bisa dipublikasikan. Di zaman ini tidak bisa dipublikasikan. Masalah Negeri Kahyangan tidak bisa. Di peradaban saat ini, di zaman yang saat ini kita pijak, di peradaban yang saat ini kita pijak, tidak bisa dipublikasikan pada saat ini, tidak bisa. Namun hanya segitulah yang bisa dibahas masalah Negeri Kahyangan. Hanya seperti itulah. Boleh dibilang Negeri Kahimengan seperti itu. Negeri Kahuripan, Kahimengan. Negeri Kahyangan, negeri cahaya. Terang benderang, cahaya kegemilangan. Dan pemimpin dari negeri Kahyangan tersebut memiliki cahaya putih bersih murni berlapis emas. Ya seperti itulah pemimpinnya. Sebab bercahaya semua sih. Banyak cahaya semuanya. Dibilang negeri cahaya di sana. Seperti itu. Mungkin nanti ini bisa diceritakan nanti di tahun 2040-2045. Ya, negeri Kahyangan ini boleh diceritakan nanti ketika beranjak di tahun 2040-2045. Baru boleh diceritakan masalah negeri Kahyangan, negeri Kahimengan, negeri Kahuripan. Itu pun jika selamat dan masih hidup sampai pada tahun itu. Namun tidak tahu siapa nantinya yang akan menceritakan itu. Pasti ada orangnya. Memang ada orangnya nanti yang akan menceritakan negeri langit. Sebab memang dia berasal dari sana, dari negeri cahaya sana mereka berasal. Makanya mereka tahu, namun nanti yang ada orangnya yang berhak menceritakan negeri langit tersebut. Negeri cahaya itu ada. Namun nanti nunggu tahun 2040-2045. Orangnya ada nanti akan muncul. Yang akan menceritakan, sebab emang dia turun langsung dari sana. Mereka emang
tinggal di sana. Makanya dia bisa tahu, bisa menceritakan negeri kahyangan itu seperti apa, seperti itu. Tapi nanti tahun 2040 2045-an seperti itu. Nanti ada orangnya. Kalau yang tadi diceritakan itu hanya sedikit gambaran saja. Cerita saja, anggap itu dongeng. Anggap itu hayalan saja, fata morgana yang barusan tadi diceritakan masalah negeri kahyangan itu, anggap aja itu dongeng. Cerita sebuah sanepan, sebuah legenda seperti itu. Legenda sanah lah seperti itu, enggak ya seperti itulah. Anggap aja dongeng yang tadi diceritain masalah negeri kahyangan. Seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkomentar. Terima kasih banyak. Seperti itu. Wah. Pintu gerbang langit saat ini sudah mulai terbuka. Pintu gerbang langit saat ini sudah mulai terbuka. Menampakkan seperti memberi isyarat akan terjadinya sesuatu yang dahsyat, perubahan yang luar biasa, terutama di langit Nusantara. Seperti itu, terutama di langit Nusantara. Gerbang itu sudah mulai terbuka. Gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib, gerbang antar dimensi. Jadi nanti makhluk-makhluk dari luar sana makhluk-makhluk yang boleh dibilang apa itu, alien, ya alien, UFO seperti itu, yang tubuhnya itu kecil tapi kepalanya itu besar. Kepalanya besar, tubuhnya kecil. Alien seperti itu. Itu gerbangnya sudah mulai terbuka dan mereka sebagian memang sudah masuk ke bumi. Sudah masuk ke bumi sebagian. Mereka sudah masuk ke bumi, sudah berkeliling seluruh negara, sudah hampir dijumpai semuanya. Namun mereka sulit, mereka tidak masuk wilayah Nusantara, mereka nggak bisa masuk. Para alien itu, pesawatnya itu tidak bisa masuk pada areal Nusantara. Mereka tidak masuk ke daerah Nusantara, nggak bisa masuk alien itu pesawatnya. Pesawatnya itu memiliki energi apa namanya, lapisan. Jadi seperti dia tuh bisa meniru. Jadi pesawatnya itu dia bisa ngebentuk seperti awan mendung, awan putih, bahkan bisa tembus pandang. Seperti itu pesawatnya itu. Canggih pesawatnya, emang juga canggih dia. Memiliki pesawat yang canggih. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Sudah masuk ke bumi. Mereka sudah mengelilingi
negara-negara sudah mereka kelilingi, kota-kota sudah mereka jelajahi sebagian, tapi hanya Nusantara saja yang tidak bisa mereka masuki karena ada energi gaib yang ngehalangin. Jadi alien-alien itu nggak bisa masuk ke daerah Nusantara, nggak bisa dijaga. Ada benteng gaib, nggak bisa masuk seperti itu. Ya, benteng gaib benar nggak bisa masuk dia. Yang jelas bentuknya itu ya seperti yang ditayangkan di TV-TV, seperti piring, seperti itu pesawatnya. Kayak piring, gimana ya? Aduh, bulat. Gimana sih kayak piring, kayak tudung zaman dulu, kayak tudung zaman dulu yang suka dipakai topi buat ke sawah. Nah, kayak gitu bentuknya. Cuman dia lapisannya itu seperti lapisan baja apa besi, itu aluminium apa itu namanya nggak tahu. Berasal dari sana, nggak ngerti apa namanya itu. Nggak tahu. Seperti itu. Yang jelas dia itu tubuhnya itu kecil, hanya palanya itu besar. Tapi ilmunya luar biasa. Ilmunya itu yang luar biasa, pinter. Mereka tuh pinter. Mereka bisa menciptakan senjata-senjata yang canggih. Luar biasa. Bahkan sebagian manusia bahkan sebagian manusia yang memiliki kemampuan bukan supranatural ya, yang memiliki kemampuan supernatural. Mereka bisa berkomunikasi dengan makhluk alien itu, bisa komunikasi dan mereka bisa berbagi ilmu dengan cara menukar sesuatu. Jadi dia mau memberikan ilmu pengetahuannya dengan syarat ada sesuatu yang dia minta. Ada sesuatu yang dia minta kepada si pelaku itu, si manusia yang memiliki ilmu supernatural tersebut. Jadi dia meminta sesuatu, entah itu berupa vitamin atau makanan, gak ngerti. Tapi manusia itu seperti bertukaran lah, seperti itu, tukeran. Alien itu ngasih ilmu pengetahuan, si manusia itu memberi vitamin, memberi makanan kepada alien tersebut. Gak tahu bentuk makanannya seperti yang jelas. Manusia itu dia berasal dari bukan bangsa Nusantara tapi bangsa asing, negara asing yang berkomunikasi, yang memberi makanan itu bukan dari orang Nusantara, bukan dari negara asing. Sebab para alien gak bisa masuk ke Nusantara. Ya, orang asing itu, negara asing memiliki kemampuan supernatural. Dia selalu meminta pokoknya ya itu tukar, imbal balik, tukeran. Si manusia itu memberi makanan sebagai tanda terima kasihnya, memberi makanan seperti vitamin itu, tanda terima kasihnya alien itu memberi ilmu pengetahuan kepada dia untuk menciptakan sesuatu, seperti menciptakan senjata-senjata seperti itu yang saat ini banyak, seperti senjata-senjata lah, senjata ya seperti itulah pokoknya, senjata, pembuatan senjata-senjata ya untuk perang, bisa senjata-senjata canggih lah seperti nuklir seperti itu. Untuk ada yang senjata untuk sumber daya alam, diberikan ilmu pengetahuannya cara menciptakannya seperti itu, lalu didesain lah sama dia, itu ya itu udah urusan mereka sana. Yang jelas dari negara asing gitu yang sering komunikasi dengan para alien. Makanya mereka bisa tahu bentuk alien itu seperti apa sampai digambar seperti ini, ya iya wajar aja sebab mereka berinteraksi dengan mereka memberi makanan, memberikan vitamin, dengan imbal balik si alien itu memberi ilmunya kepada orang tersebut. Makanya banyak sekali negara asing sekarang yang bisa membuat senjata-senjata canggih seperti nuklir, senjata-senjata yang tidak bisa dibuat oleh
bangsa Nusantara ini karena mereka berinteraksi seperti itu. Yang jelas kepalanya itu besar, badannya kecil, seperti itulah alien bentuknya. Tapi wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, mata saya aja ini sampai perih, perih, merah, kejauhan kayaknya nih. Terlalu memaksakan diri. Saya pun penasaran, ingin tahu. Tapi ya memang seperti itu, memang benar. Memang ada, makhluk itu memang ada. Ada, nyata ada. Namun mereka kebanyakan singgahnya di negara asing. Nggak ada yang singgah di Nusantara, itu nggak ada. Di negara asing dia. Seperti itu. Dia memiliki pesawat mesin waktu. Pesawat yang bisa menembus waktu. Seperti itu. Pesawatnya itu seperti bisa memasuki dimensi seperti itu. Cepat. Pesawat berkemampuan cahaya. Jadi pesawat itu bisa menembus dinding waktu seperti itu. Nggak ngerti saya, ngejelasinnya bingung. Mata sayanya nggak kuat. Mata sayanya nggak kuat ngelihat ya. Bisa kalau terlalu dipaksakan ke sana bisa buta, bisa keluar darah, ini bisa nangis darah matanya. Ini udah sakit juga, kejauhan. Kejauhan. Baik, silakan kalau ada yang mau berkomentar silakan. Jika ada yang mau berkomentar, jika ada yang mau bertanya silahkan tanyakan. Di sini kami tidak memaksakan kalian untuk percaya. Saya tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang ucapan apapun yang saya lontarkan saat ini, kata-kata apapun yang keluar dari mulut saya tidak memaksa kalian untuk percaya. Saya tidak perlu, saya tidak menginginkan orang lain percaya kepada apa-apa yang saya bicarakan seperti ini. Sebab di sini saya tidak butuh apa namanya. Tujuan saya ini enggak neko-neko gitu, enggak butuh ini itu enggak. Saya berbicara hanya ya sesuai apa yang dilihat, sesuai apa yang didapat, maka saya sampaikanlah seperti itu. Ya, terserah dan tergantung kalian. Bagaimana cara kalian menanggapinya seperti itu, terserah kalian. Itu hak kalian. Sebab setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, memiliki nalarnya masing-masing, memiliki mata penglihatannya masing-masing, memiliki ilmunya masing-masing. Setiap orang memiliki apa namanya? Setiap orang memiliki apa itu, saya lupa lagi. Oh, setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Setiap orang memiliki daya pikir dan daya pandangnya masing-masing. Jadi itu hak kalian. Mau percaya silakan, tidak pun silakan. Di sini kami tidak memaksa. Tidak ada paksaan di sini ya. Kalian mau percaya ya alhamdulillah, enggak ya udah, enggak apa-apa. Di sini kami hanya menyampaikan saja. Saya di sini hanya pelantara kata-kata saja, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Jadi terserah kalian mau bilang apa, menanggapi apa. Itu hak kalian. Saya tidak pantas marah dan saya tidak pantas untuk menjolimi siapapun karena saya pun manusia. Yang pantas
menghukum dan menjolimi manusia ya hanya Tuhan saja, yang maha kuasa saja. Sebab saya pun diciptakan oleh Tuhan, maka hanya Tuhannya yang berhak menghukum saya, yang berhak menjolimi saya. Seperti itu ya. Jadi jika kalian menghina saya, jika kalian menjolimi saya, sama saja kalian menghina yang menciptakan, dan kalian sama aja menjolimi yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Ya Tuhan itu sendiri. Menurut agama Islam, Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika kalian menghina ciptaannya, menghina si manusia itu, maka kalian sama saja menghina yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika kalian menghina manusia, maka sama aja kalian menghina yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama saja kalian menghina, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia ya yang menciptakan. Kami berbicara seperti ini pun jika tidak ada izin dari Yang Maha Kuasa tidak akan bisa berbicara, tidak akan bisa melakukan live streaming seperti ini, tidak akan bisa berpikir, tidak akan bisa menjelaskan ini itu. Ini semua karena dapat izin. Kalau misalnya tidak diizinkan, mungkin sebelum saya live streaming seperti ini saya sudah mati tiba-tiba. Saya sudah meninggal, saya sudah dicabut nyawanya. Berarti saya berbicara seperti ini pun berarti sudah dapat izin dari Yang Maha Kuasa. Sampai saya bisa menyampaikan hal-hal yang seperti ini yang di luar nalar dan logika. Hal-hal mistis seperti ini. Seperti itu. Jadi semuanya sudah rencana dan direncanakan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menurut agama saya. Tapi menurut agama kalian ya terserah, saya tidak tahu. Apa sebutannya beda-beda. Setiap agama mempunyai versi Tuhannya masing-masing, seperti itu. Kita yang terpenting saling menghormati, saling menghargai antar suku, ras, dan agama. Sebab agama diciptakan untuk suatu perdamaian, suatu keadilan. Agama diciptakan bukan untuk memecah belah, mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kelemahan orang lain, dan mencaci maki, seperti itu, menghina, memfitnah, dan menghujat. Agama diciptakan demi kebaikan, suatu persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jika kalian menghina seorang manusia, maka berpikirlah sama saja kalian menghina yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kalian menghina manusia, menghujat, mencaci maki manusia itu, maka sama aja kalian menghina, mencaci maki yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya hati-hati. Tahun ini tahun karma, hati-hati. Jangan sembarangan. Leluhur sudah mulai menitis, leluhur sudah turun. Leluhur sudah menitis, leluhur sudah turun. Hati-hati. Karma itu berat, karma itu berlaku, mereka pun turun kembali untuk membalas karma di masa lalu. Mereka membayar hutang karma, kembali turun ke bumi, membayar hutang karma di masa lalu. Maka hati-hati. Tahun ini tahun karma. Bahaya. Celakanya bukan cuma ke satu orang doang. Dalam satu keluarga melakukan karma, maka satu keluarga itu pun akan terkena hukum karma tersebut. Hati-hati, jangan cuma satu orang dalam satu keluarga itu membuat karma, melakukan kesalahan, maka satu keluarga bahkan seluruh keturunannya bisa menanggung karma tersebut. Itu dia, hati-hati. Jangan sembarangan di tahun karma ini, hati-hati. Bahaya tahun karma ini nih. Lebih berbahaya karma itu tidak terlihat, karma itu namun sangat menyakitkan, sangat terasa jika karma itu emang benar-benar menghukum kita. Begitu dahsyat hukum karma itu dibandingkan hukum dunia yang buatan manusia, itu lebih dahsyat hukum karma. Sebab yang nanggung bukan hanya satu orang, tapi seluruh keluarga, bahkan seluruh turunannya bisa menanggung karma tersebut, hukum karma tersebut. Hati-hati. Seperti itu.
Ya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai buat kalian para pejuang-pejuang masa lampau, para kesatria-kesatria masa lampau yang ada di Nusantara ini, kalian harus, di sini kami mewakili kata-kata, di sini kami perwakilan kata-kata, kalian harus bisa menetralisir. Kalian harus bisa membawa tubuh yang kalian pakai itu dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Kalian harus bisa beradaptasi dengan manusia yang hidup pada zaman ini, pada saat ini. Kalian harus bisa berinteraksi dengan mereka. Kalian harus bisa menyeimbangkan diri kalian. Kesalahan sekecil apapun yang nantinya kalian buat, itu akan berdampak. Dampaknya itu sangat besar sekali untuk kehidupan kalian di saat ini. Jadi berhati-hatilah dalam melangkah, berhati-hatilah dalam menjalankan tugas misi di masa lalu yang belum terselesaikan, maka kalian harus bisa menyelesaikannya di peradaban yang baru nanti. Bukan di peradaban yang saat ini, tapi di peradaban yang baru nanti kalian harus bisa menyelesaikan tugas kalian yang ada di masa lalu. Di sini kami mewakili kata-kata. Jadi di sini kami hanya sebagai seorang perwakilan kata-kata saja. Kami diutus kami diutus hanya untuk menyampaikan hal-hal yang memang harus kalian persiapkan dari sekarang. Yaitu yang pertama, kalian harus bisa mengendalikan diri kalian. Yang kedua, kalian harus bisa mengatur suatu strategi untuk kedepannya sesuai dengan peran kalian. Di sini kalian pasti mengerti apa peran kalian nantinya, apa lakon kalian yang akan dilaksanakan nantinya ke depannya, seperti itu. Berhati-hatilah sebab banyak sekali yang mengincar kalian. Mereka yang kepentingannya akan terganggu, mereka yang merasa terusik akan kedatangan, kemunculan, kehadiran kalian. Mereka akan menyuruh membayar seseorang yang sakti, yang memiliki ilmu linui
seperti itu untuk menggagalkan misi dan tugas kalian. Nanti kalian akan berhadapan dengan namanya ilmu. Kalian akan perang gaib, perang batin yang akan terasa sampai di dunia nyata. Jadi nanti dampak dari perang gaib tersebut, mereka yang bertolak belakang, mereka yang tidak ingin kalian muncul hadir di tengah-tengah kehidupan mereka saat ini, mereka akan menggunakan berbagai macam cara yang sekiranya tidak menyukai akan kemunculan dan kehadiran kalian di zaman saat ini, di masa yang saat ini. Mereka akan mulai melakukan penyerangan-penyerangan seperti itu. Penyerangan secara batin, gaib maupun nyata. Kalian akan diserang dari segala arah penjuru. Jadi berhati-hati buat kalian yang saat ini memang sudah merasuki wadah seseorang, walaupun baru 40%, 65%, 70%, bahkan ada yang 90%. Harap berhati-hati, sebab energi kalian itu tidak bisa dibohongi. Power kalian itu memang tidak bisa ditipu. Mereka menyerang kalian karena mereka merasakan energi kalian seperti itu. Walaupun kalian memakai casing baru, tapi energi power kalian itu tidak bisa dibohongi seperti itu. Kalian pasti mengerti sendiri. Ya memang itu konsekuensinya. Tapi kalian memang akan tetap selamat. Kalian akan tetap selamat. Tapi hidup kalian tidak akan bisa mulus. Banyak sekali lika-liku, banyak sekali goncangan, banyak sekali ujian-ujian kehidupan yang memang dari zaman dulu ketika kalian hidup akan kembali dirasakan kembali di zaman yang saat ini, yang akan kalian jalani ke depannya seperti itu. Di sini kami bukan berarti ingin dipandang atau menggurui seperti itu, tidak. Di sini kami hanya disuruh menyampaikan saja seperti itu, disuruh menyampaikan saja, tidak lebih daripada itu, hanya disuruh menyampaikan saja. Karena memang ini live streaming penutup, live streaming terakhir. Kami nanti akun ini akan kami buka kembali tepat di bulan Juni. Bulan Juni akun ini akan diaktifkan kembali. Itu pun tapi wallahu a'lam ya. Kita lihat aja ke depannya. Kita lihat saja situasi ke depannya seperti apa. Jika memang memungkinkan, jika memang masih bisa diaktifkan, mungkin nanti akun ini akan diaktifkan kembali di bulan Juni seperti itu. Akan benar-benar dimatikan. Jadi mungkin kalian akan kehilangan sebagian informasi dari kami. Seperti itu. Kalian akan kehilangan sebagian informasi dari kami. Informasi-informasi penting dari Kahyangan. Seperti itu. Informasi penting dari Kahyangan.
Ya memang tidak bisa dipungkiri ya, memang waktunya sudah dekat seperti itu. Tapi kapan terjadinya ya wallahu a'lam. Itu masih dirahasiakan dan disembunyikan. Tapi memang tanda-tandanya sudah dekat, sudah mulai bermunculan. Bahkan sebagian sudah dirasakan seperti itu. Dan kami pun tidak bisa panjang lebar dalam menjelaskan ini. Sebab semuanya ada batasannya, ada batasan-batasan tertentu. Memori kami pun tidak bisa seutuhnya bisa dipakai untuk menjelaskan. Sebab semuanya terhalang. Semenjak turun pun ke sini semuanya serba dibatasi. Ingatannya pun terbatas. Seakan tertutup, seakan hilang, ditelan waktu dan masa kehidupan ketika ada di dunia ini, di bumi ini, seperti itu. Memang tidak mudah, prosesnya itu memang panjang untuk mengingat ini semua, namun perlahan perlahan namun pasti ingatan memori itu pasti akan kembali atas izin yang maha kuasa, pasti akan kembali lagi. Ketika itu sudah mulai kembali, maka di saat itu pula harus sudah siap dengan segala konsekuensi apapun yang nantinya terjadi. Harus dijalani dengan sepenuh hati dan keikhlasan, ketabahan yang luar biasa, serta pengabdian kepada yang maha kuasa, pengabdian kepada para leluhur, pengabdian kepada bumi Nusantara ini, bumi pertiwi ini khususnya. Harus benar-benar mengabdi dengan setulus hati, sepenuh hati, dengan jiwa raga. Persembahkan semuanya dan tidak boleh ada pengkhianatan sama sekali. Memang harus benar-benar tulus, jujur, tanpa ada keraguan-raguan. Pengabdian itu harus benar-benar dilaksanakan oleh kalian, oleh mereka yang terpilih dan dipilih, oleh mereka para jiwa-jiwa masa lampau pun mereka harus benar-benar mengabdi semuanya kepada bumi pertiwi. Sebab mereka itulah manusia mercusuar dunia, manusia peradaban baru. Mereka lah tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin masa terang benderang, masa kegemilangan Nusantara, masa sinar bulan purnama, masa kejayaan Nusantara. Saat ini prosesnya sedang berlangsung, namun belum full utuh, baru sekian persen saja, paling tinggi 90%, belum ada yang sampai ke 100%. 90% paling tinggi. Sebab sulit, energi cahaya itu memang sulit. Energi Satria Oveningit itu memang sulit untuk masuk ke dalam tubuh wadah yang ada di zaman ini, sebab hampir semuanya ternodai, mempunyai noda di dalam hatinya, di dalam hati nuraninya masih ada noda sifat-sifat yang dimiliki oleh
manusia pada umumnya. Seperti itu. Noda itu tidak mungkin bisa hilang begitu saja. Noda yang sudah membekas itu sulit sekali untuk dihilangkan. Noda luka itu sangat ya memang sulit untuk dihilangkan noda-noda itu. Noda itu noda berupa sifat iri dengki, serakah dan tamak itulah yang menjadi penghalang bagi cahaya itu masuk ke dalam tubuh tersebut. Karena memang sulit manusia di zaman saat ini memang sulit sekali untuk bisa mendapatkan cahaya, tidak seperti zaman terdahulu, zaman sebelum teknologi secanggih saat ini, zaman para wali, zaman para kerajaan terdahulu, itu memang bisa cepat cahaya itu masuk ke dalam tubuh mereka. Karena apa? Karena mereka masih alami, tidak ada campur tangan. Seperti saat ini teknologi seperti itu. Sebab yang menghancurkan, yang tidak bisa membuat cahaya masuk itu ya karena teknologi seperti itu. Teknologi itu yang boleh dikategorikan bisa menghancurkan si manusia itu sendiri. Teknologi buatan manusia ini yang akan menghancurkan manusia yang hidup di dunia ini, di bumi ini. Karena teknologi ini bisa membuat mereka lupa diri. Teknologi ini bisa memperbudak dirinya sendiri. Bahkan teknologi ini bisa menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Hingga mereka lupa diri. Mereka menuhankan teknologi ini. Dan akhirnya mereka sendiri yang membuat teknologi untuk menjadikan mesin penghancur bagi manusia itu sendiri. Bahkan seluruh alam semesta yang ada di bumi ini akan hancur oleh teknologi buatan mereka sendiri, yaitu manusia itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih buat kalian yang baru bergabung. Terima kasih banyak. Terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ingatkan dan kami tegaskan, apapun yang kami sampaikan pada malam ini, pada saat ini, jangan kalian anggap sebagai suatu kebenaran. Jangan kalian telan mentah-mentah. Kalian kaji lagi, kalian cari tahu lagi kebenarannya, kalian tanyakan lagi. Jadilah penonton yang cerdas, yang memiliki pemikiran yang luas seluas semesta. Jadilah manusia yang berhati cahaya. Jadilah manusia yang selalu bercermin. Jadilah manusia yang selalu menghadap ke cermin. Jadilah manusia yang selalu berkaca agar kalian menjadi manusia yang mengerti. Agar kalian menjadi manusia yang sadar akan diri kalian, akan kekurangan kalian,
akan kesalahan kalian karena kalian selalu berkaca, kalian selalu menatap cermin, karena kalian sering melakukan hal seperti itu, maka kalian pun akan sadar diri, akan mengerti sebelum kalian menilai orang lain, maka kalian pun akan menilai diri kalian sendiri. Di mana letak kesalahanku, di mana letak kelemahanku. Seperti itu. Maka sering-seringlah berkaca, sering-seringlah bercermin agar kalian sadar dan mengerti mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus dikoreksi, perbuatan apa yang harus ditinggalkan, bagaimana cara ilmu itu harus dipakai, bagaimana cara menggunakan ilmu tersebut. Jangan sembarangan dipakai ilmu tersebut, jangan sembarangan dipakai penerawangan tersebut. Mata batin itu tidak boleh sembarangan dipakai, tidak boleh sembarangan digunakan. Penglihatan mata batin itu, gunakanlah penglihatan mata batin itu untuk suatu kebermanfaatan. Jangan kalian gunakan mata batin itu untuk kepentingan kalian pribadi. Jangan kalian gunakan mata batin itu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian gunakan mata batin itu untuk kepentingan pribadi kalian. Jangan kalian gunakan mata batin itu untuk supaya kalian dipandang oleh orang lain, supaya kalian dibilang hebat, dibilang wow, dipercaya oleh orang lain karena kalian bisa melihat ini itu, bisa menerawang ini itu, karena ingin dipandang. Janganlah kalian gunakan ilmu kalian karena ingin dipandang oleh orang lain. Gunakanlah ilmu kalian, mata batin kalian untuk kebermanfaatan, untuk menyebarluaskan suatu kebermanfaatan yang nantinya bisa dicerna oleh mereka-mereka yang mendengarkannya, seperti itu. Jangan kalian gunakan mata batin penerawangan itu untuk mencari-cari suatu kesalahan orang lain, untuk mencari-cari kelemahan orang lain, untuk apalagi untuk dipandang oleh orang lain, dikatakan sakti, dikatakan linui, dikatakan ini itu hebat. Jangan kalian gunakan ilmu tersebut untuk hal-hal yang memang tidak penting. Gunakanlah ilmu tersebut untuk kebermanfaatan. Itu jauh lebih baik dan mendapatkan pahala karena apa? Ilmunya tersebar luas. Seperti itu. Jangan kalian gunakan untuk kepentingan kalian pribadi, jangan kalian gunakan ilmu kalian untuk kepentingan pribadi. Jangan kalian gunakan ilmu kalian untuk membuat kalian kaya, membuat kalian naik pangkat, membuat kalian naik jabatan, membuat kalian mendapatkan sesuatu apa yang kalian inginkan. Jangan kalian gunakan ilmu kalian untuk hal-hal yang seperti itu. Gunakanlah dengan ikhlas untuk membantu untuk suatu kebermanfaatan, menyebarluaskan keilmuan, seperti itu. Niatkan dalam hati untuk suatu kebaikan. Gunakan ilmu itu, niatkan dalam hati untuk suatu kebaikan. Jangan kalian niatkan untuk kepentingan kalian pribadi, untuk memperkaya diri kalian, untuk memperkaya keluarga kalian. Jangan. Gunakanlah ilmu tersebut sewajarnya. Jika memang benar-benar diperlukan, gunakan. Jika tidak diperlukan, tidak usah. Seperti itu. Gunakanlah ilmu titipan para leluhur, ilmu keturunan,
ilmu yang kalian dapat sejak lahir itu gunakanlah sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kebermanfaatan. Oh. Di sini kami tidak ada maksud untuk menggurui. Di sini kami tidak ada maksud untuk apapun yang membuat kami ingin dipandang lebih oleh seseorang, tidak. Di sini kami hanya menyampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan. Di sini kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan sesuatu yang kami dapat kepada kalian untuk disebarluaskan agar kalian paham dan mengerti arti sebuah kehidupan dan mengapa para leluhur itu sampai turun tangan ke bumi ini, ke bumi Nusantara terutama. Ya karena akan terjadi sesuatu di Nusantara ini. Makanya para leluhur itu diturunkan harus turut ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah ini. Berarti akan terjadi sesuatu yang luar biasa di Nusantara, akan terjadi perubahan yang luar biasa di Nusantara ini. Akan menjadi Nusantara ini akan terjadi perubahan-perubahan yang memang di luar logika, di luar nalar, perubahan besar-besaran. Entah dari segi apanya nanti akan terjadi perubahan yang besar-besaran. Makanya para leluhur turun dari kahyangan itu, turun ke bumi Nusantara ini, turun karena memang akan terjadi sesuatu di Nusantara ini. Jam berapa ini? Oke, mungkin kami pun tidak bisa panjang lebar dalam live streaming malam ini. Ya, mungkin setelah ini tepat di hari Minggu akun ini akan kami tutup dan akan dibuka kembali bulan Juni. Akun ini akan kami tutup dan akan kami buka kembali di bulan Juni. Hari Minggu sudah saya nonaktifkan akun tersebut. Akun ini akan dinonaktifkan di hari Minggu dan akan dibuka kembali di bulan Juni nanti. Semua nomor WA, nomor ponsel akan saya nonaktifkan semuanya. Mati total. Jadi kalian tidak akan ada yang bisa menghubungi saya lagi, tidak akan ada yang bisa berkoneksi lagi dengan saya. Seperti itu. Semua akan dinonaktifkan semuanya. Kenapa harus dinonaktifkan? Karena ada sesuatu yang harus dikerjakan dan ada sesuatu yang direncanakan. Makanya semuanya harus dinonaktifkan karena memang harus fokus. Tidak bisa, harus benar-benar fokuskan pada satu titik seperti itu. Tapi kan kalian memiliki handphone sudah pada canggih-canggih ya.
Nanti kalian kan bisa ngebuka YouTube. Nanti kalian tinggal lihat aja di YouTube seperti itu yang spiritual kejawen-kejawen. Yang terutama akun YouTube-nya Petru Kartopati, Tanah Jawa Dwipa, Reja Rahasia, Dendino, Ngaji Rosso, ya udah 5 aja. Petru Kartopati, Tanah Jawa Dwipa, Dendino, Reja Rahasia. Tadi satu lagi apa? Lupa saya. Aduh, pokoknya mah itulah. Kalian buka saja YouTube kejawen, spiritual kejawen, kalian buka saja. Nanti pun kalian dapat informasi yang lebih lengkap, yang lebih bisa ditangkap oleh nalar, sebab mereka lebih senior, mereka lebih berpengalaman, mereka lebih pintar dalam menjelaskan segala sesuatu, dan pandangan matanya pun sudah tajam, penerawangannya pun sudah mantap, mereka lebih mengerti dan lebih paham. Karena saya di bawah dia, saya ini masih dalam proses pembelajaran. Jadi keilmuannya masih lebih tinggi mereka, keilmuannya lebih tinggi mereka. Mungkin malam ini, live streaming malam ini kami tutup sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata yang tidak enak didengar, jika ada kata-kata yang kurang pantas, kurang pas, harap dimaklum. Seperti yang saya bilang, di sini saya masih dalam proses pembelajaran, proses penggemblengan juga. Masih perlu diasah lagi kemampuannya, masih harus diasah lagi seperti itu. Mari di sini, mari kita doakan khususnya untuk Nusantara ini. Semoga Nusantara ini secepatnya dibebaskan dari segala huru-hara, malapetaka, dan bencana yang ada di akhir zaman ini. Amin. Mudah-mudahan aja bumi pertiwi ini secepatnya kembali bersih. Semua yang jahat-jahat dibersihkan, bahkan dimusnahkan, supaya mudah-mudahan saja keadilan secepatnya bisa ditegakkan di bumi pertiwi ini. Mudah-mudahan aja hukum yang seadil-adilnya ini ditegakkan di bumi Nusantara ini. Mudah-mudahan saja secepatnya bumi pertiwi ini diberikan seorang tokoh pemimpin yang baik, adil, dan bijaksana. Mudah-mudahan saja Nusantara ini diberikan orang-orang yang memiliki jiwa proklamator, orang-orang yang memiliki jiwa diktator, orang-orang yang memiliki jiwa pejuang yang mementingkan masyarakat dan rakyatnya. Mudah-mudahan saja Nusantara ini diberi pemimpin yang memiliki hati nurani, yang lebih mengutamakan rakyatnya dibandingkan dirinya dan keluarganya sendiri. Mudah-mudahan Nusantara ini secepatnya sang juru selamat itu ditampilkan, dimunculkan, supaya penderitaan rakyat kecil,
orang-orang yang terzolimi saat ini, mereka akan dilepaskan dan hilang dari segala penderitaannya. Mudah-mudahan saja apa-apa yang ada dalam naskah Uga Wangsit Siliwangi, naskah Jongko Joyoboyo, naskah Sabdo Palon, naskah Ronggo Warsito menjadi kenyataan secepatnya. Mudah-mudahan tokoh-tokoh yang ada dalam naskah-naskah tersebut secepatnya dimunculkan di Nusantara ini. Mudah-mudahan saja Sang Ratu Adil sejati benar-benar muncul dan menjadi kenyataan. Bukan lagi menjadi sebuah dongeng, tetapi menjadi sebuah legenda yang menjadi nyata di Nusantara ini. Mudah-mudahan saja Nusantara ini secepatnya menjadi negeri adil, makmur, dan sejahtera. Mudah-mudahan saja Nusantara ini menjadi negeri rajanya dunia setelah Arab Saudi, menjadi negeri mercusuar dunia, pusat dari segala seluruh dunia, rajanya dunia di akhir zaman ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung nubadi, salam damai seluruh alam. Hidup NKRI, hidup Pajajaran atau Islam, hidup Khalifah dan Khilafah Islamiyah, Indonesia mercusuar dunia. Takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Salam Pajajaran Anyar, salam dariku Raden Arya Suwari Wisnu Like Worker. Sampurasun.